Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Maulana Rahman, NPM 720213036. Di sini saya akan menyampaikan hasil lesum dari saya tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pejabat negara, dan yang kedua yaitu PNS, yang ketiga pegawai, dan yang keempat pegawai tetap, dan yang kelima yaitu pegawai dengan status WPLN, dan yang keenam yaitu tenaga lepas, dan yang ketujuh yaitu penerima pensiun, dan yang kedelapan yaitu penerima honorarium, dan yang terakhir yaitu penerima upah. Bukan wajib pajak PPh pasal 21, yaitu ada dua: pejabat perkawinan, diplomatik, dan konsulat bukan WNI tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara, dan juga ada negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Dan yang kedua yaitu pejabat perkawinan organisasi internasional, yaitu bukan WNI dan juga tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pasal PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pegawai atau PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Dan yang kedua yaitu penerima pensiun. Dan yang ketiga yaitu menerima honorarium. Dan yang keempat penerima upah. Dan yang terakhir yaitu orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama negara mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatannya. Dan juga ada pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada pemulaan tahun takwin atau pada pemulaan menjadi subjek pajak DN. Yang pertama yaitu jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak yang bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotong untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final. Dan yang kedua yaitu apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atau penghasilan tersebut. Objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama itu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan. Dan yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produktif, tantiem, THR, gratifikasi,
dan bonus. Yang ketiga yaitu upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Pengecualian objek pajak BPH pasal 21. Yang pertama yaitu pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dewi guna. Dan yang kedua yaitu penerimaan dalam bentuk natural atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong BPH pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natural kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan PPh final. Yang ketiga yaitu iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Pemotong PPh pasal 21. Yang pertama yaitu memberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai bukan pegawai. Dan yang kedua yaitu bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dan yang ketiga yaitu dana pensiun, badan penyelenggara, jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Hak dan kewajiban pemotong pajak BPH pasal 21. Kewajiban pemotong pajak itu harus mendaftarkan diri, menghitung, memotong dan menyetorkan pajak, dan juga menghitung kembali BPH pasal 21 yang terutang, dan yang terakhir yaitu mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT. Dikecualikan SBG pemotong pajak. Yang pertama itu kantor perwakilan negara asing, yang terakhir yaitu organisasi internasional seperti IMF atau ILO. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atau penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang ditetapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya yaitu sebesar 6 juta setahun atau sebesar 500.000 per bulan. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya yaitu berjumlah uang 432.000 setahun atau 36.000 sebulan. Tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama yaitu tarif pajak 17 UU PPh ditetapkan atas PKP dari pegawai tetap besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua atau PTKP. Penerimaan pensiun yang dibayar secara bulanan besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun PTKP. Dan juga ada pegawai tidak tetap, pegawai dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.